Oke guys, dan kali ini kita unboxing lagi ya. Nah, jadi sekarang kita akan unboxing sebuah LCD plus touchscreen Sony Xperia Z berapa ya, gue lupa, Z4. Kalau gue salah nanti gue liatin aja ya. Kebetulan gue ngisi suaranya tuh belakangan ini, jadi kalau agak kurang pas ya mohon maaf ya. Nah, ini dia si ininya, packingnya tuh ada JNT Express, Fragile, LCD test Sony Z3 Plus, Z4, dan itu dia Z4. yang HP-nya tuh yang punya gue tuh Z4. Jadi sekarang kita ganti CD touchscreen ya. Kebetulan kan tadinya tuh apa yang kenanya tuh si touchscreen-nya ya, cuman ya berhubung satu set, jadi kita ganti satu set saja ya. Gue dapat dengan harga 230-an ya kalau gue kasih. Kebetulan ini dari teman gue ya pesannya. Jadi link pembelian nanti gue tanyain dulu ya ke si yang punya paket ya. Kebetulan gue cuma masangin doang gitu guys. Link pembelian nanti gue taruh di deskripsi video aja ya. Sip lah. Yap, sekarang kita unboxing dan sambil nonton video pembongkarannya, video unboxingnya, video penggantiannya, dan jangan lupa klik tombol subscribe gitu ya. Itu ada itu tuh kok kayak habis ikutin ya gitu, kayak kena tekanan kan tadi di apa, di packingnya tuh ada tulisan Fragile ya, jangan sampai kena tekanan, tapi ini banyak kayak gini. Udah, nanti kita unboxing dulu saja ya. Mudah-mudahan si paketnya kagak kenapa-kenapa gitu guys ya. Mudah-mudahan normal dan bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi sekarang kita unboxing dulu saja. Jadi untuk packingnya juga lumayan bagus ya. Lumayan gede gitu, packingnya gede, cuman kurang kokoh gitu ya. Soalnya tuh tadi ada penyok begitu guys ya. Oke, kita keluarin sekarang itu dia dalamnya. Nah, itu dia guys. Oke, sekarang di situ ada apa? Itu ada nota pembelian ya. Itu dia full TS, full putih 230 ya. Amat kombaran guys. 230, dan ini dia instruksi dari seller, customer output kepada ETH ya. Jadi bisa dibaca ya. Jadi pemasangannya mesti hati-hati gitu. Oke, garansi berlaku 5 hari dari barang sampai gitu. Jadi jangan dilem dulu ya. Kalau udah dilem ya udah garansinya hilang ya, cus ya. Oke, selanjutnya itu dia guys, si paketannya. Nah, jadi di dalamnya tuh udah dibalut lagi sama bubble wrap gitu guys ya. Nah, itu dia pakai bubble wrap. Sekarang kita keluarin dan kita akan pasang ya. Mudah-mudahan berfungsi dengan baik begitu. Oke, untuk bubble wrapnya juga cukup tebal ya. Lumayan bagus guys ya. Oke, itu dia si LCD-nya. Masih di dalam kemasan. Nah, ini dia guys ya. Oke, kita keluarin dan seperti ini guys ya. Jadi si LCD touchscreen itu satu-satu kayak begini guys, buat Sony gitu. Dan pelepasannya pun juga cukup ribet ya guys. Untuk bongkar mesinnya sih cukup mudah, cuman buat ngebongkar si LCD ini, ngelepasin LCD itu, jadi mesti copot-copotin dulu soket-soket yang ada di blok bagian bawah gitu. Lumayan ribet juga ya, yang penting hati-hati gitu, soalnya banyak banget fleksibel yang sensitif gitu guys ya. Nah, ini dia, dan sekarang kita pasang mesinnya dulu ke si frame ya. Jadi nanti kita tinggal tes doang gitu guys ya. Oke, sekarang udah dipasang si mesinnya di si frame ya. Sekarang tinggal pasang si LC nya dulu. Ntar kita lihat ya, kita pasin dulu, kita lihat, kita pasin, soalnya tuh masih kaku ya si LCD nya tuh, jadi mesti dipasin dahulu gitu guys ya. Nah, itu dia tuh, mesti dipasin dulu. Oke, silahkan tonton aja sampai selesai, disimak sampai pengetesannya berhasil ya. Kebetulan ini kagak gue potong-potong ya, potong-potong dikit lah. Kenapa gue potong-potong dikit? Supaya lengkap aja gitu, kagak ada yang ketinggalan gitu. Jadi pas pemasangannya pun kelihatan gitu, kagak ada yang ketinggalan. Jadi silahkan tonton aja sampai selesai guys. Oke, itu dia udah pas. Nah, itu tuh. Nah, itu si Sony itu jadi penghubung dari si mainboard untuk ke si soket LCD itu pakai fleksibel lagi ya.
jadi banyak fleksibel. Dan itu tuh bagian bawah tuh yang gue pegang-pegang tuh, nah itu bagian yang paling ribet saat pembongkaran gitu guys ya. Jadi mesti hati-hati banget, soalnya juga banyak fleksibel yang lumayan tipis dan cukup sensitif juga ya untuk putus itu. Oke, sekarang itu tuh gue mau pasang si soketnya dulu. Jadi soket sama soket gitu kita pasang dulu supaya bisa nanti kita pengetesan gitu guys ya. Nah itu dia guys tuh, pemasangannya pun lumayan ribet ya. Oke itu dia guys ya, saya akan disimak aja, ditonton aja. Itu dia tuh pemasangan si soket LCD. Itu ada dua fleksibel ya, yang satu ke blok LCD, yang sebelahnya lagi itu blok loudspeaker gitu. Jadi ada dua fleksibel. Nah ini tuh yang kita blok gitu tuh, blok fleksibel LCD tuh yang kita pegang tuh. Itu dari si PCB mesin sambung tuh, bener-bener canggih ya, Sony itu memang mantap ya. Jadi si pemasangannya pun terlihat ribet gitu, tapi apa ya, keren gitu, pokoknya mantap lah. Jadi kagak sama kayak HP-HP yang biasanya gitu, yang dijual di pasaran gitu. Itu juga dijual di pasaran sih, tapi cuman untuk instalasinya tuh cukup beda gitu, beda dari HP-HP yang biasanya gitu. Oke itu dia si soketnya, soket fleksibelnya sudah terpasang ya, soket fleksibel LCD. Sekarang kita tes dulu ya, kita pasang si baterai. Kayak itu dia tuh, kita lihat lagi, takutnya ada yang nempel-nempel jadi menyebabkan korsleting ya. Jadi kita lihat-lihat lagi aja sebelum dihidupin, sebelum dipasang soket si baterainya ya. Kita amankan dulu saja. Oke, kelihatannya sudah aman, dan kita sambung dulu si soketnya, soket baterai ke si PCB, lalu kita hidupkan, dan itu dia Sony Xperia. Oke, sudah menyala, dan bentar lah, kita tunggu, kita tes si speakernya ya, speaker si touchscreen-nya. Itu dia Sony Android. Nah kita lagi booting dulu guys ya, kita tunggu sebentar. Oke, sedang booting itu SoftBank. Video sebelumnya tuh ini HP tuh udah gue lihatannya pembongkaran dari awal, dan sekarang ke TLCD itu. Untuk spesifikasi chipsetnya juga udah ada ya, di cek aja di playlist. Untuk pembongkaran totalnya, ini pembongkaran gak sampai total sih, gak sampai ke soket-soket itu tuh, soket-soket LCD, cuman bongkar mesin doang gitu. Ada di playlist aja, bongkar cus ya, cari aja di situ. Terus untuk review chipsetnya di review cus ya, cek aja di playlist. Dan ini dia, bentar ya, ada polanya guys. Yap, tadi tuh displaynya diredup ya kontrasnya. Kita naikkan dulu kontras. Nah jadi guys, untuk kontrasnya kita tadi kagak kelihatan ya, fungsi apa enggak ya, lupa gue. Untuk fungsinya sih normal guys, bisa disentuh kanan kiri, geser sudah normal, dan berarti berhasil ya. Jadi selanjutnya tinggal pemasangan ini aja, tinggal pasang, tinggal pengeleman, dan tinggal dipasang, diberesin pengeleman, dan udah beres. Jadi guys ya, untuk fungsi semuanya sudah normal. Nah tuh guys, oke. Yap, jadi mungkin aja dulu guys ya pembongkarannya. Bongkar Sony Xperia Z4, kalau gak salah Z4 ya bongkarannya. Dan thank you for watching ya buat yang nonton sampai sekarang ya. Dan kalau suka like, comment, share, and di subscribe ya. Just ya subscribe. Yep, see
see you next time, see you next videos, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pokoknya cus ya, cus dan subscribe yuk, mantap.